Shalom, selamat pagi Godly Family. Sebelum menjalani aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita menikmati teh hangat terlebih dahulu, teduhkan hati dan hadirkan semangat dengan mendengar firman Tuhan. Kita akan melanjutkan perenungan kita dari kitab Ibrani. Sekarang ini kita akan masuk ke dalam pasal 2 ayat 5-9. Saya akan membacakannya bagi saudara, demikian firman Tuhan. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang, yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, "Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada satupun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua orang." Saudara, setiap kita pasti punya gambaran yang ideal tentang sesuatu dalam hidup ini. Ideal berarti kita memiliki gambaran atau patokan yang dianggap sempurna untuk sesuatu. Entahkah itu di dalam kehidupan keluarga, tentang pasangan, pekerjaan, rumah, studi, atau bahkan gereja, kita semua punya gambaran yang ideal dan menginginkan agar gambaran ideal itu dapat terwujud. Namun pada faktanya, tidak semua yang ideal bagi kita itu dapat terwujud di dunia nyata. Kehidupan keluarga, pekerjaan, pasangan, gereja, dan masa depan kita bisa saja tidak berjalan sesuai dengan yang diidealkan. Bagaimana perasaan saudara? Sedih bukan? Atau bahkan bisa saja saudara menjadi marah dan kecewa. Saudara, hal yang ideal pun telah Allah rancangkan bagi manusia sejak Allah menciptakannya. Allah merancangkan manusia untuk hidup sebagai mitra Allah dalam berkuasa dan memelihara ciptaannya. Namun yang ideal ini ternyata tidak terjadi akibat dari dosa. Pada kenyataannya, manusia tidak dapat hidup sebagaimana yang telah Allah rancangkan. Justru manusia sendirilah yang merusak, bukan memelihara apa yang Allah percayakan. Nah, saudara, dalam keadaan yang cacat inilah Kristus hadir di tengah-tengah manusia dan memberikan hidupnya. Kematiannya menjadi jalan agar manusia dapat kembali kepada Allah. Kematiannya menjadi jalan agar yang tidak ideal itu kemudian bisa terwujud kembali menjadi ideal. Saudara, penulis kitab Ibrani mengatakan bahwa Allah telah merencanakan yang tidak ideal itu agar kembali menjadi ideal di dalam dan melalui karya Kristus. Memang sekarang ini kita belum melihat yang ideal itu terjadi secara penuh atau secara sempurna. Namun, karena Kristus telah mendapatkan mahkota kemuliaan dan hormat, kita mendapatkan jaminan bahwa suatu saat nanti sesuatu yang ideal menurut rancangan Allah, bukan menurut manusia, akan terjadi dan terwujud di dalam Kristus Yesus. Semua itu akan terjadi dan terwujud secara sempurna di dalam Kristus Yesus. Saudara, marilah kita dengan setia hidup hanya di dalam Kristus Yesus. Karena memang hanya melalui Dialah kita yang telah cacat ini
dapat dipulihkan sebagaimana rancangan Allah pada mulanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Allah pencipta alam semesta ini yang telah mengaruniakan Yesus Kristus sebagai jalan pendamaian antara kami dengan Allah. Kami percaya dan kami yakin bahwa di tengah kecacatan kami, Kristus hadir sebagai jalan untuk memulihkan kami dan membawa kami kembali kepada Allah. Kami bersyukur atas karya Kristus yang begitu besar bagi kami. Tolonglah kami agar kami mengingatnya di dalam kehidupan kami, bahkan sepanjang hari ini, di dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Kiranya Roh Kudus Tuhan menuntun kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup kami berdoa. Amin. Selamat menjalankan aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.